Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi di video ini aku akan bahas sesuatu, yaitu tentang bangunan-bangunan yang terunik dari segi arsitekturnya menurut aku ya. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita pembahasannya. Bangunan berarsitektur satu ini adalah sebuah perpustakaan umum dari kota Kansas yang berada di negara bagian Missouri, Amerika Serikat, yang didirikan pada tahun 1873. Yang menarik dari bangunan ini adalah dari segi desainnya ini guys. Bangunan ini memiliki desain dengan menyerupai 22 buku yang paling berpengaruh di kota Kansas, yang dimana 22 buku ini dipilih langsung oleh masyarakat yang tinggal di kota Kansas. Pemilihan dari 22 buku ini bertujuan untuk mencerminkan betapa pentingnya membaca dalam kehidupan sehari-hari. Bangunan ini selesai direkonstruksi pada tahun 2004 dengan menghabiskan dana sekitar 40 juta US dollar hingga bisa dinikmati semua orang. Perpustakaan ini memiliki sejarah lokal kota Kansas, termasuk bahan asli yang diterbitkan, kartu pos, foto, buku-buku, artikel koran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sejarah dan kebudayaan Afrika Amerika. Haider Aliyev Cultural Center atau HACC adalah sebuah pusat kebudayaan Azerbaijan yang diresmikan pada tahun 2011 lalu. HACC ini dibangun di lahan seluas kira-kira 57.000 kilometer. HACC ini dibangun di lahan seluas 57.000 meter persegi dan menelan dana jutaan dolar Amerika Serikat. Desainnya ini dikerjakan oleh seorang arsitek berkebangsaan Irak Inggris yang bernama Zaha Hadid, yang merupakan seorang The Queen of Curves di dunia arsitektur. Desain yang digunakan oleh Zaha Hadid ini adalah sebuah kurva yang menyambung satu sama lain. Polanya membentuk kurva yang aerodinamis untuk menahan hembusan angin yang kuat di kota Baku. Jadi bangunan ini memiliki 3 ruang berbeda, yang dimana di sayap sebelah baratnya ini berisi museum, sementara di sayap bagian timurnya adalah gedung opera dan ruang konferensi, sementara di bagian utara yang menjulang itu berisi perpustakaan dan juga ruang-ruang multifungsi. Selain HACC tadi nih guys, ternyata Zaha Hadid ini juga mendesain sebuah hotel yang bernama Hotel Marvelous di Macau. Marvelous ini merupakan sebuah hotel yang menjadi bagian dari The City of Dreams Resort yang dimiliki dan dikembangkan oleh Melco Resort and Entertainment. Hotel Marvelous ini dilengkapi dengan 770 kamar, villa, restoran, ruang meeting, serta kolam renang rooftop. Now, in the middle of the building, there's a void, empty space, a cavity, if you will, and I kind of think it looks like the number 8. I asked Lawrence Ho earlier, and he said he didn't see that. What was that empty space? No, the idea, there are 2 voids in the main facade, and the idea was to bring light inside the building. So the 8 has only 2 voids, but we have 3. So effectively, no, the idea was to give the maximum of the experience for people visiting inside this fantastic building. Jadi di bagian tengah bangunannya itu ada ruang kosong yang menarik perhatian orang di sana. Jadi di sela antara ruang-ruang kosong itu ada jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara sisi satu dengan sisi lainnya. Dan jembatan ini juga berfungsi sebagai restoran, bar, dan juga lounge hotel. Mr. Toilet House ini adalah sebuah museum yang didesain sebuah jamban raksasa yang didirikan oleh mantan wali kota Suwon. Museum ini tuh terletak di kota Suwon yang jaraknya itu 30 menit perjalanan darat dari kota Seoul, Korea Selatan. Museum ini memiliki 2 lantai, yang dimana di sini itu akan ditampilkan jenis-jenis jamban dan juga pentingnya menjaga kebersihan bagi masyarakat. Selain itu juga di luar museumnya ini, para pengunjung bisa berfoto dengan patung berbentuk vases berwarna emas. Jadi sehari-harinya ini museum ini tuh buka setiap hari kecuali hari Senin
dari jam 10 sampai jam 18 waktu setempat. Dengan bentuk bunga lotus yang mekar, orang yang melihatnya pasti akan teringat sama keunikannya. The Lotus Building ini tuh terletak di distrik Wujin, di provinsi pesisir timur Jiangsu. Ternyata The Lotus Building ini digunakan sebagai departemen perencanaan kota Wujin. Bangunan ini tuh dirancang oleh perusahaan arsitek Australia yang bernama Studio 505. Ya, benar bacanya ya? Studio 505. Dan bangunan ini selesai dibangun pada tahun 2013. Di dalam The Lotus Building ini terdapat langit-langit yang menyerupai katedral, ada ruang konferensi, kantor, dan juga ruang pameran. Ternyata guys, gedung ini didesain untuk mengurangi penggunaan energi panas bumi. Selain itu, air di danau juga diatur suhunya berdasarkan musimnya, menggunakan energi yang didapat dari kelopak bunga raksasanya itu tadi loh guys. Planetarium Indira Gandhi atau Planetarium Patna adalah salah satu planetarium terbesar dan tertua di Asia. Patna Planetarium ini tuh terletak di Kompleks Sains Indira Gandhi Patna. Planetarium Patna ini tuh memiliki sistem proyeksi seni modern, kompleks yang terawat dengan baik, dan juga auditorium yang apik. Kapasitas tempat duduk di aula utama ini adalah 276 orang. Jadi di sini tuh ada layar berbentuk kubah besar untuk menampilkan film-film di mana para pengunjungnya itu tinggal nengok aja ke atas untuk melihat pemandangan seperti bintang, bulan, dan planet-planet lainnya. Kualitas suara yang jernih ini juga membuat pengalaman ini semakin indah. Selain itu, juga tersedia tempat terpisah untuk mengadakan konferensi, pameran, dan juga lokakarya. The Piano House ini adalah salah satu tempat pariwisata yang juga diminati oleh turis mancanegara dan juga turis lokal yang berlokasi di Huainan, Anhui, China. Bangunan ini sendiri itu dirancang oleh mahasiswa dari Hefei University of Technology pada tahun 2007. Jadi di bangunan ini tuh nggak hanya piano aja yang terlihat, tapi juga ada biola transparan raksasa di tengahnya itu berfungsi sebagai eskalator menuju ke jalan utamanya. Jadi The Piano House ini tuh banyak diminati sama pasangan turis mancanegara karena bangunannya ini tuh bisa dijadikan kayak background untuk foto prewedding mereka gitu. The Low Grove Brain Institute ini adalah sebuah pusat penelitian di mana didedikasikan untuk memerangi penyakit memori seperti Alzheimer, Parkinson, ALS, dan masih banyak lagi. Gedung ini tuh dibuka pada tanggal 9 Februari tahun 2007 dan gedung ini juga berukuran sekitar 67.000 kaki persegi, di mana di dalamnya ini ada 13 ruang pemeriksaan, kantor untuk praktisi dan peneliti perawatan kesehatan, auditorium komunitas, dan juga ada kafe. Salah satu bangunan yang memiliki arsitektur unik yaitu adalah The Turning Torso yang berlokasi di Malmö, yaitu di bagian selatan negara Swedia. Jadi guys, bangunan ini tuh didesain oleh arsitek yang bernama Santiago Calavatra dan resmi dibuka pada tanggal 27 Agustus tahun 2005. The building was inspired by a marble Calatrava sculpture of a twisting human spine. The turning torso tower twists so that its highest floor is 90 degrees to the base. Tadi namanya kan turning torso. Nah, bangunan ini tuh ternyata terinspirasi dari gerakan tubuh manusia yang berputar pada bagian perutnya. Gini mungkin ya. Jadi bangunan turning torso ini tuh terbagi menjadi 9 bagian, yang dimana 9 bagian ini tuh berotasi sebesar 90 derajat dari lantai bawah sampai lantai atas. Terus sebuah rangka dari baja yang berada di luar bangunannya ini tuh berfungsi mempersatukan setiap bagian turning torso. Jadi dari atas turning torsonya itu
Seseorang dapat melihat sejauh kota Copenhagen di Denmark yang terletak di seberang selatan Oresund, yaitu pokoknya lah. Saat ini, Turning Torso ini berfungsi sebagai kantor, pusat hiburan, dan juga tempat tinggal. Gedung ini tuh memiliki tinggi sekitar 190 meter dan memiliki 54 lantai. Hal ini membuat gedung ini menjadi gedung kompleks apartemen tertinggi di Swedia dan juga tertinggi kedua di Eropa setelah The Triumph Palace yang terletak di Moskow, Rusia. Hebatnya lagi nih guys, Turning Torso ini diakui sebagai pionir dari desain bangunan yang berkelanjutan, yang dimana 100% energi yang digunakan di bangunan ini tuh berasal dari energi yang bisa diperbarui. Contohnya kayak panas matahari, air, angin, bahkan juga ada sampah organik. Atomium ini dirancang oleh seorang arsitek yang bernama Andre Waterkane. Bangunan yang terinspirasi dari atom ini awalnya digunakan untuk pelaksanaan Expo 58 pada tahun 1958. These pictures show the Atomium under construction in the late 1950s. Built for the 1958 Brussels World's Fair, it was to be a futuristic prestige project. Monumennya ini tuh berbentuk 9 bola baja raksasa yang terhubung satu sama lain dan bertumpu pada satu bola dasar di bawahnya itu ditambah 3 penyangga. Bola utama di bagian bawahnya itu yang buat tempat sandarannya itu berfungsi sebagai jalan utama. Bola-bola lain ini juga berfungsi sebagai ruang pameran, ruang anak-anak, dan juga ruang konferensi. Terus bola yang berada di titik pusatnya itu, yang bagian tengahnya itu berfungsi sebagai ruang rehat dan juga makanan ringan. Terus bola yang paling tinggi, yang paling atas itu berfungsi sebagai restoran dan juga tempat untuk melihat pemandangan sekitar. Atomium ini juga sudah direnovasi dengan mengganti bahan baku aslinya dari baja menjadi aluminium agar lebih kokoh. Oke guys, itu tadi adalah bangunan dengan arsitektur unik menurut aku. Menurut kalian gimana? Mungkin dari bangunan-bangunan tadi ada yang ingin kalian kunjungi kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir ya. Kalau kalian suka yang mana, komen aja di bawah ya. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.